Kebangkitan pewaris tertindas. Bab 64. Kaca depan mobil yang pecah berserakan di sekitar mereka, bingkai mobil yang ringsek menunjukkan keparahan kecelakaan itu. Vincent, dengan napas tersengal-sengal, masih memeluk Veronica yang terlihat pucat pasi. Dia merasakan kehangatan darah yang bercampur dengan keringat dingin yang mengalir di antara mereka. "Kau tidak apa-apa, Veronica," suaranya serak. Matanya menelusuri setiap goresan yang terlihat di wajah dan tangan Veronica yang gemetar. Meski luka dan sakit, Vincent berusaha keras menggunakan kekuatan yang tersisa untuk memberikan rasa aman pada Veronica. Veronica, yang shock dengan kejadian itu, hanya bisa mengangguk lemah. Tubuhnya bergetar, tidak hanya karena benturan tapi juga ketakutan yang mendalam. Matanya yang sembab menatap Vincent, mencari kekuatan dari laki-laki yang selama ini selalu melindunginya. "Bra!" Vincent menendang pintu mobil hingga terhempas menggunakan kekuatan pernapasan alamnya. "Ayo kita keluar sekarang," ajak Vincent yang segera mendorong Veronica agar keluar dari mobil yang terbalik tersebut. Veronica dengan susah payah keluar dari mobil tersebut bersama Vincent, tampak darah mengalir dari beberapa bagian tubuh mereka. Tubuh Veronica bergetar, dia duduk meringkuk di dekat mobil yang terbalik tersebut. Sementara Vincent yang baru keluar dia berusaha muruskan persendian kaki dan tangan kirinya yang bergeser akibat menjadi tumpuan untuk melindungi Veronica. "Kla! Arg!" Vincent berteriak tertahan saat dia meluruskan persendian yang bergeser. Napasnya terengah-engah, tetapi setelah itu dia bergegas menyelamatkan sopir yang tidak sadarkan diri dan terluka cukup parah di kursi depan. Vincent membawa Veronica dan sopir menjauh dari mobil. Dia melihat Veronica tampak sangat ketakutan, segera melepaskan jasnya dan menyelimutinya. "Sebentar lagi Paman Sebastian dan yang lainnya akan kemari, kamu tidak apa-apa, kan?" tanya Vincent lembut. Veronica menatap nanar Vincent, tampak rasa trauma jelas terpancar dari sorot matanya. Pria itu segera memeluknya. "Tidak apa-apa, ada aku di sini," ucap Vincent menenangkan Veronica. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat, membuat Vincent menoleh cepat ke arah suara yang terdengar semakin dekat. Pandangannya menyipit, ketika dia melihat sosok bertopeng putih muncul, lengkap dengan pakaian pemburunya dan shotgun yang ada di genggamannya. Veronica yang sejak tadi dipeluknya mulai ia lepaskan perlahan, seraya berkata dengan suara yang terdengar begitu pelan namun penuh dengan kelembutan, "Tetap di sini, tutup matamu, apapun yang terjadi, oke?" Tangan Veronica yang gemetar mencengkeram kemeja Vincent yang sudah robek dan berlumuran darah. "Jangan tinggalkan aku," pintanya dengan suara yang terbata. Pada saat itulah, kilas balik membanjiri pikiran Vincent, ingatan tentang seorang gadis yang pernah mengucapkan kata-kata yang sama. Ingatan itu membawa perasaan bersalah yang mendalam, dia telah berjanji untuk melindungi gadis tersebut. Mata Vincent mulai berkaca-kaca, mengingat kembali semua detailnya, tepat saat dia dipukuli bertubi-tubi demi menyelamatkan gadis tersebut di masa lalu dan dia malah babak belur dan tak sadarkan diri. Air matanya tidak bisa tertahan lagi, mengalir bebas di pipinya. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, kali ini aku akan melindungimu," katanya dengan suara penuh keteguhan. Veronica menatap dalam ke mata Vincent, menemukan kilasan keakraban yang lama hilang. "Jikamu..." Sebelum Veronica menyelesaikan kalimatnya, Vincent mengangguk lembut. "Maaf membuatmu menunggu lama, tetaplah di sini," ujarnya, suaranya rendah namun menghangatkan. Kata-katanya membuat Veronica perlahan melepaskan cengkraman tangannya, seakan sebuah janji telah dipagari. Vincent pelan-pelan berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan seketika kekuatan spiritual mengalir keluar darinya, menciptakan aura yang tak kasat mata seolah melindungi seluruh tubuhnya dengan cahaya mistis. Urat-urat di tubuhnya terlihat mencuat seolah siap meledak. Matanya memancarkan ketenangan yang tak teralihkan. Dengan gerakan secepat kilat, Vincent tiba-tiba menghilang. Sebuah ledakan kecil terjadi di tempat dia berpijak sebelumnya. Pria bertopeng itu cepat bereaksi, menduga pukulan Vincent dan menangkapnya dengan satu tangan. "Sut! 2!" Sebuah tendangan mengarah ke wajah Vincent. Namun, dia menahannya dengan refleks tangannya yang begitu cepat. Dalam keheningan malam yang terputus suara desing peluru terdengar, Vincent bergerak cepat, hampir seolah menguap ke udara, saat shotgun di tangan pria bertopeng mengarah padanya. "Dor!"
Suara tembakan peluru itu hampir menyentuh kulitnya, tapi hanya menembus udara di belakangnya. Dia berhasil menghindari tembakan tersebut dan melakukan serangan balik. Sus! Dengan gerakan yang begitu cepat hingga nyaris tak terlihat, Vincent menghunjamkan kakinya ke shotgun tersebut. 2. Pral! Dengan tendangan keras, senjata itu hancur berkeping-keping, berantakan di antara kaki-kaki Vincent. Pergerakan Vincent tak berhenti di situ, bertubi-tubi ia melancarkan serangan. Satu pukulan telak wajah pria bertopeng, diikuti dengan hantaman kuat ke perut. Sut! Duar! Pria bertopeng itu tersungkur, tubuhnya terlempar mundur dengan kasar, menabrak penghalang jalan yang langsung hancur berkeping-keping. Vincent memfokuskan matanya yang tajam pada pria itu, menyaksikan dengan ketegangan saat lawannya bangkit dengan topeng putihnya yang pecah, menampakkan wajah yang rusak. Melihat kerusakan itu, Vincent merasa sesuatu yang rumit berkecamuk dalam dadanya, matanya menyipit. Wajahnya buram dengan bekas luka bakar dan beberapa jahitan pada mulutnya yang terlihat jelas, keturunan klan Ritsu harus lenyap. Kalian yang membuat kehidupan ini jadi tidak tenang, teriak sosok itu dengan nada menggelegar, lalu melancarkan serangan mendadak ke arah Vincent. Gerakannya kilat, mengirim pukulan dan tendangan beruntun yang menimbulkan dentuman saat bertabrakan dengan tenaga Vincent, menghasilkan ledakan gelombang udara yang bergemuruh di sekitar mereka. 2. Jalan beraspal terbelah saat kaki sosok itu mendarat dengan kuat. Vincent segera meloncat ke belakang, mengumpulkan kekuatan dari setiap hembusan napas, karena menyadari lawannya sungguh luar biasa kuat. Sut! 2. Tangan Vincent menangkis setiap serangan, sementara kakinya bergerak lincah. Meski gerakan mereka mirip, tetapi teknik penguatan yang digunakan berbeda. Di tengah pertarungan, Vincent bergumam dalam hati. Siapa gerangan orang ini? Rasa penasarannya terhadap sosok misterius itu semakin membuncah. Bab 65. Vincent menatap tajam sosok yang ada di hadapannya, merasakan kecurigaan dan keingintahuan yang bergolak dalam dada. Orang itu seakan memiliki kunci terhadap misteri yang selama ini menyelimuti asal-usul keluarganya. Katakan, siapa dirimu sebenarnya dan apa hubunganmu dengan klan Ritsu? Desak Vincent, nadanya meninggi, tangan dan kakinya terus mengunci gerak lawannya. Sosok di depannya hanya menyeringai, senyuman yang mengerikan terukir di wajahnya yang buruk rupa, membuat bulu kuduk Vincent merinding. Kalian, keturunan klan Ritsu, harus hilang dari muka bumi ini, igeramnya dengan suara serak, ya agar tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan lagi. Vincent merasa jantungnya berdegup kencang, penuh amarah mendengar ancaman itu. Apa? Maksudmu? Bentaknya. Tiba-tiba dalam sekejap, suara pedang yang beradu dengan udara terdengar. Sut! Pral! Dengan cepat, seseorang menghunjamkan pedangnya pada sosok tersebut dari belakang, sosok itu langsung memuntahkan darah, membasahi tanah di bawahnya. Maaf, Tuan Muda, kami terlambat, kata pria berjubah hitam dengan suara bergetar. Pedang di tangannya bersinar tipis saat terhunus ke perut sosok yang menjadi lawan Vincent. Para itu merupakan salah satu murid terhebat Solomon yang datang untuk membantu Vincent. Walau sebenarnya dia melakukan kesalahan, karena Vincent sedang mencari tahu informasi tentang keluarga ibunya dari sosok tersebut. Raut wajah Vincent memerah, terlihat jelas kekesalan karena interupsi tak terduga ini. Berbicaralah cepat. Apa yang kau ketahui tentang klan Ritsu? Teriaknya, suara kerasnya bergema di jalanan sunyi. Tanpa peringatan, lawannya berputar cepat, membebaskan diri dari kuncian Vincent. Sebelum Vincent sempat bereaksi, pedang yang terhunus sebelumnya, kini robek menembus perut sosok tersebut, darah segar mengalir deras. Namun dengan kekuatan terakhir, sosok itu berhasil melancarkan serangan balik dengan pukulan dahsyat pada murid Solomon. Sut! 2. Murid terbaik Solomon terpelanting beberapa meter ke belakang, tubuhnya membentur aspal dingin, darah segera menyembur keluar dari sela bibirnya menyertai pukulan mematikan yang diterimanya. Di saat bersamaan, sosok yang menyerangnya roboh di tanah, perutnya terburai dan isi perut berceceran diselingi darah kemerahan. Vincent hanya bisa menarik napas panjang menyaksikan itu, informasi yang diharapkannya hilang bersama kematian sosok tersebut. Sebastian, yang datang bersama para bawahan dan pengawal keluarga Sanchez, segera menghampiri. Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Tanyanya penuh kekhawatiran. Vincent segera menegaskan keadaannya. Ya, aku baik-baik saja. Fokuskan perhatianmu untuk segera membawa Veronica dan sopirnya ke rumah sakit.
Dengan ekspresi serius Vincent menoleh ke arah Veronica yang terkapar tak jauh dari sana. "Sudah saya perintahkan, Tuan Muda." "Maaf, kami seharusnya lebih berhati-hati menjaga Anda." Sebastian merasa bersalah namun, Vincent mengabaikan perkataan Sebastian. Dan berkata, "Paman, cari tahu siapa pria ini. Aku akan ikut bersama Veronica ke rumah sakit." Perintahnya dengan suara rendah namun jelas mengandung perintah. "Dimengerti Tuan Muda," jawab Sebastian semabri membungkuk hormat. Vincent segera ikut ke mobil Veronica, membawa wanita itu ke rumah sakit milik keluarga Clark. Vincent duduk di samping ranjang Veronica yang terbaring lemah dengan selang infus yang menancap di lengannya sambil menggenggam tangan wanita itu erat. Ruangan itu sunyi sejenak sebelum pintu terbuka dan kedua orang tua memasuki ruangan dengan langkah berat dan wajah yang diliputi kecemasan. "Tuan Sanchez, kakek," sapa Vincent dengan nada lembut namun tegang, seraya melepaskan tangan Veronica yang dia genggam. Veronica masih dalam pengaruh obat penenang setelah kecelakaan tadi. "Dokter bilang dia butuh istirahat," jelasnya dengan suara yang mencoba menenangkan. Kedua orang tua itu saling pandang, wajah mereka mencerminkan kelegaan sekaligus keprihatinan. "Kamu sendiri bagaimana, Vincent?" tanya Pak Tua Sanchez, matanya tak lepas dari beberapa luka di wajah Vincent dan pakaian yang ternoda darah. "Aku hanya tergores kecil, dan seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja." Vincent tersenyum pahit, berusaha meredam rasa sakit yang ia rasa lebih dalam dari yang terlihat. Pak Tua Clark menatap Vincent dengan tajam, mendapatkan nada suaranya meninggi, ditandai dengan vein yang berdenyut di pelipisnya. "Kakek juga berpesan untuk tidak membiarkan pengawal pribadi menjauh. Inilah akibatnya," sergahnya dengan kepala yang sedikit terangkat. Pak Tua Sanchez, di sisi lain, berusaha menenangkan atmosfer dengan suara yang lebih lembut. "Sudahlah Tielman, toh mereka baik-baik saja." Vincent sudah berusaha keras, bukan Veronica yang dia genggam. Veronica masih dalam pengaruh obat penenang setelah kecelakaan tadi. "Dokter bilang dia butuh istirahat," jelasnya dengan suara yang mencoba menenangkan. Kedua orang tua itu saling pandang, wajah mereka mencerminkan kelegaan sekaligus keprihatinan. "Kamu sendiri bagaimana, Vincent?" tanya Pak Tua Sanchez, matanya tak lepas dari beberapa luka di wajah Vincent dan pakaian yang ternoda darah. "Aku hanya tergores kecil, dan seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja." Vincent tersenyum pahit, berusaha meredam rasa sakit yang ia rasa lebih dalam dari yang terlihat. Pak Tua Clark menatap Vincent dengan tajam, mendapatkan nada suaranya meninggi, ditandai dengan vein yang berdenyut di pelipisnya. "Kakek juga berpesan untuk tidak membiarkan pengawal pribadi menjauh. Inilah akibatnya," sergahnya dengan kepala yang sedikit terangkat. Pak Tua Sanchez, di sisi lain, berusaha menenangkan atmosfer dengan suara yang lebih lembut. "Sudahlah Tielman, toh mereka baik-baik saja." Vincent sudah berusaha keras, bukan menangkap ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Vincent berusaha tetap tenang saat menjawab, "Kakek, ini berkas penting yang harus segera saya tanda tangani. Kita tidak bisa membahasnya di sini." Ia berbicara sembari menelan rasa tidak nyaman di dadanya. Pak Tua Clark menatapnya intens, membuat jantung Vincent berdetak kencang, khawatir kebohongannya terbongkar. Tiba-tiba, dengan napas berat, Pak Tua Clark berkata, "Baiklah, urusi saja berkas itu, sekarang kami akan menjaga Veronica selagi kamu pergi." Vincent hanya mengangguk, membalas dengan senyum yang dipaksakan sebelum dia dan Sebastian bergegas meninggalkan ruangan. Sambil berjalan, Vincent membuka berkas yang ternyata adalah surat keterangan identitas dan keluarga dari orang yang menyerangnya. Hatinya seakan terhenti saat matanya tertumbuk pada nama di dokumen itu. Vincent berhenti melangkah, menoleh ke belakang menatap Sebastian, matanya berkaca-kaca, seraya berkata lirih, "Paman, ini pasti salah, kan?" Bab 66. Mendengar pertanyaan Vincent yang tiba-tiba, Sebastian langsung menundukkan kepala, wajahnya penuh kesedihan. "Tuan Muda, di otak sosok tersebut kami menemukan jimat pengendalian pikiran. Seseorang mengendalikannya, dan tak disangka, dia dari klan Ritsu," kata Sebastian, suaranya bergetar karena pilu atas realitas pahit itu. Vincent memegang dokumen di tangannya dengan erat. Dia selama ini tidak menyangka keluarga ibunya mengalami perlakuan keji sedemikian rupa. Saat itu, pemahamannya tentang pertentangan di antara ayah dan kakeknya terhadap pernikahan orang tuanya menjadi sedikit lebih jelas. Mungkin kakeknya berusaha menjauhi keluarga tersembunyi itu agar tidak terlibat dengan pertikaian mereka. "Tuan Muda, ada satu lagi, dari Master Rondon," lanjut Sebastian, suaranya lebih tenang, mencoba menawarkan sedikit pengetahuan.
beliau mulai mengungkap sesuatu tentang keluarga ibu Anda, jika beliau berasal dari Jevas, tempat yang menjadi sanktuari bagi mereka yang melarikan diri dari horor Perang Dunia Kedua. Vincent memijat pangkal hidungnya, tanda kerut di dahinya semakin dalam. Di tengah banyaknya masalah yang sedang dia hadapi, pemikirannya melayang ke ibunya, kenapa dia berada di antara orang-orang Aldasia. Dugaannya semakin kuat bahwa ibunya merupakan bagian dari klan Ritsu, dan kemungkinan besar mereka telah migrasi ke kota Jevas saat Perang Dunia Kedua. Setiap masalah baru yang muncul semakin menyulitkan Vincent. Dia bahkan belum menuntaskan masalah menjadi pewaris keluarga Clark, masih berusaha menstabilkan Central Clark Capital di bawah kepemimpinannya, dan kini sudah muncul lagi masalah baru. Setelah mendiskusikan permasalahan bersama Sebastian, ia berjalan kembali ke ruang perawatan Veronica. Di sana, kakeknya dan Pak Tua Sanchez, mereka sedang asyik berbincang santai. "Kau sudah kembali? Kenapa tidak ganti pakaian dulu?" Cecar Pak Tua Clark, menyadarkan Vincent bahwa ia masih mengenakan pakaian bernoda darah pasca kecelakaan dan pertarungan. "Paman Sebastian sedang mengambilkan pakaian untukku," jawab Vincent, sambil melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. "Sudah larut, lebih baik kalian pulang, biar aku yang menjaga Veronica malam ini," ditambahnya dengan nada lembut. "Kamu yakin? Tidak apa-apa, Vincent?" tanya Pak Tua Sanchez, mencari kepastian dalam penuturan pemuda itu. Vincent tersenyum, menanggapi kepastian dalam benaknya sambil mengangguk tegas. Sementara itu, Pak Tua Sanchez menatap Veronica sebentar dengan raut wajah yang mempertimbangkan, lalu berdiri dan mendekati Vincent. Dengan gerakan yang simbolik, dia menepuk bahu Vincent dengan penuh kepercayaan. "Aku serahkan dia padamu," bisiknya penuh arti. Di sisi lain ruangan, Pak Tua Clark juga mengikuti langkahnya. "Istirahat yang cukup, tidak perlu datang dulu ke kantor besok," katanya dengan nada lembut yang berusaha menenangkan, sebelum dia juga menyusul Pak Tua Sanchez yang telah melangkah terlebih dahulu. Menghormati kedua tetua itu, Vincent membungkuk dengan hormat. Setelah mereka meninggalkan ruangan, dia berjalan lembut mendekati Veronica yang duduk sendirian, kemudian duduk di sampingnya. Lembut, ia meraih tangan wanita itu, memandang dalam ke matanya. "Kali ini aku akan benar-benar melindungimu," ucap Vincent dengan suara yang berat penuh janji, sebelum mengecup tangan Veronica. Sekarang, dengan ingatannya yang telah pulih sepenuhnya, dia tidak ragu lagi bahwa Veronica adalah cinta pertamanya, dan berjanji dalam hati untuk tidak meninggalkannya lagi. Di sudut gelap ruangan hotel mewah di ibu kota Lusk, 4 pria berkulit hitam duduk mengelilingi sebuah meja kayu dengan serius. Cahaya lampu yang redup hanya cukup untuk menyoroti wajah mereka yang penuh tanya. Seorang pria dengan penampilan yang mirip ninja berdiri di hadapan mereka, menggenggam beberapa lembar foto. "Kamu yakin dia orangnya?" tanya seorang pria, suaranya dalam dan berat, sambil menunjuk foto yang dipegang. Cahaya memantul sejenak dari tindikannya yang banyak saat ia menoleh mencari validasi di wajah pria berpakaian ninja dan rekan-rekannya. "Saya yakin, Tuan," jawab pria yang tubuhnya terselubung seragam ninja, suaranya terkendali. Dia memberikan beberapa foto lagi di atas meja dan menunjuk pada satu gambar. Namanya, Vincent Adama. 3 pria lainnya merapat, mata mereka mengerut melihat foto Vincent di foto yang baru luar dari sebuah mobil mewah. Orang dengan tindikan banyak memandang rekan-rekannya lagi, pandangannya tertuju kembali pada pria ninja. Di mana dia tinggal? Namun, pria berpakaian ninja belum menjawab pria dengan janggut lebat berwarna putih, buka suara dengan nada dingin. Dia baru saja turun dari mobil mewah. "Kamu yakin dia target kita?" Raut wajahnya terlihat sangsi. Pria berpakaian ninja itu segera mengambil foto lama yang usang. Sorot matanya tegang, "Tuan, bukti ini menunjukkan bahwa dia memang target Anda, dan dia ibu kandungnya dari klan Ritsu." Tunjuknya pada gambar seorang wanita yang ada di sana. Foto itu menggambarkan ayah dan ibu Vincent yang masih hidup, bersama dengan Vincent kecil yang tersenyum polos. Pemimpin kelompok tersebut memeriksa foto dengan seksama, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum sinis, saat melihat ibu Vincent. "Kerja bagus," dipuji sang pemimpin, seraya menepuk bahu sang ninja. "Keluarga kami akan segera mentransfer uangnya. Sekarang, berikan saya alamat pria ini." Dengan kepala tertunduk, si ninja memberikan informasi lengkap tentang lokasi Vincent yang detil. Dia tinggal di sebuah apartemen kota Aranka, dan juga memiliki banyak pengawal pribadi, ditambahnya, suara berbisik namun tajam. 4 anggota pria hitam itu mengangguk secara sinkron, tatapan mereka tajam dan penuh tekad.
Komitmen yang kuat untuk menyelesaikan misi terpancar dari raut wajah masing-masing. Mereka berempat saling bertukar pandangan yang serius, memastikan bahwa semua tahu tugasnya dalam misi penemuan dan pengamanan target yang akan segera dimulai. Bab 67. Veronica perlahan membuka kelopak matanya, mencoba mengendapkan cahaya yang menerpa ruang serba putih itu. Plafon rumah sakit terlihat samar, membangkitkan rasa tak nyaman di hati. "Kamu sudah bangun?" Suara lembut Vincent memecah keheningan. Dia duduk di samping ranjangnya, matanya penuh perhatian dan tangan siap menopang bila diperlukan. Veronica berpaling pelan, menatap Vincent dengan mata sayu. "Apakah kamu menjagaku dari semalam?" Suaranya parau terbata-bata. Vincent mengangguk perlahan, senyum tulus menghiasi wajahnya yang penat. Dengan lembut, ia meraih bahu Veronica, menuntunnya untuk duduk tegak. Kedua tangan mereka bertaut, mencari kekuatan dalam kesenyapan dan ketulusan. Veronica merasakan sakit ringan di seluruh tubuhnya saat ia mencoba untuk duduk tegak di ranjang rumah sakit. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya matahari pagi yang menyelinap masuk melalui jendela besar, menambah kehangatan di ruang steril tersebut. "Ya, aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian," jawab Vincent sambil menyesuaikan bantal di belakang Veronica untuk membuatnya lebih nyaman. Veronica memandang Vincent dengan rasa terima kasih yang mendalam, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," ucapnya pelan, suaranya terbata-bata karena terharu. Vincent menggenggam tangan Veronica, matanya penuh dengan kelembutan. "Selalu, aku akan selalu ada untukmu," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Mereka berdua saling menatap, membiarkan keheningan mengisi ruangan sambil meresapi kebersamaan yang sempurna di tengah kesulitan yang dihadapi. Veronica menyadari ada tatapan berbeda yang menghujam dari kedalaman mata Vincent. Tatapan yang dalam, penuh kehangatan dan perhatian, serupa yang sempat tertangkap semalam sesaat setelah kecelakaan mengerikan itu terjadi. Tatapan itu mengindikasikan sesuatu, seolah Vincent kembali mengingat seluruh kenangan yang pernah mereka ukir bersama. "Apa kamu tidak ke kantor hari ini?" Suara Veronica bergetar lembut ketika dia mengajukan pertanyaan itu. Vincent menggelengkan kepala pelan, matanya tak lepas dari tatapan Veronica. "Aku sudah meminta izin untuk hari ini," jawabnya, suaranya lembut namun teguh. "Apa kamu masih merasa sakit?" Tangan Veronica perlahan meraih dan menggenggam tangan Vincent erat, mengabaikan pertanyaan pria itu. "Jangan pernah meninggalkanku lagi. Aku mohon," ucapnya dengan suara yang nyaris pecah, matanya berkaca-kaca memohon kasih yang tak ingin lepas lagi. Vincent membalas genggaman tangan itu, kedua mata mereka bertemu. Ada kilauan haru di mata Vincent yang menenangkan hati Veronica. "Kamu tidak perlu khawatir, aku akan selalu ada untukmu," jawab Vincent dengan suara yang lembut, menenangkan. Dia menarik Veronica lebih dekat, memeluknya dengan hangat. "Aku ingat semuanya, Veronica. Aku ingat setiap momen yang kita lewati bersama." Veronica terisak dalam pelukan itu, perasaan lega bercampur dengan kebahagiaan yang mendalam. Dia menguburkan wajahnya di dada Vincent, mencoba menyimpan setiap detik ini dalam memorinya. Dalam pelukan itu, dia merasakan kehangatan dan keamanan yang telah lama hilang. "Aku takut kehilanganmu lagi," bisik Veronica dengan suara yang serak. Vincent mengusap punggung Veronica, berusaha menenangkan. "Aku di sini, dan aku tidak akan kemana-mana. Aku berjanji, kita akan melewati ini bersama." Dia melepaskan pelukan dan menatap mata Veronica, memastikan kata-katanya tersampaikan dengan jelas. Suasana hangat yang mengitari Vincent dan Veronica seketika terputus saat pintu ruangan perawatan Veronica terbuka dengan tiba-tiba. Nul memasuki ruangan dengan wajah serius, menimbulkan rasa penasaran. "Tuan dan Nona muda, maaf mengganggu, ada sesuatu yang harus saya laporkan," ucap Nul dengan suara yang tenang namun terdengar mendesak. "Paman Nul, kamu sudah mulai kerja lagi?" tanya Vincent, keheranannya terpancar dari raut wajahnya yang terkejut melihat Nul sudah kembali bekerja. "Saya sudah baikan, Tuan muda," jawab Nul dengan nada yang menenangkan. "Ini laporan yang saya ingin berikan," dilanjutnya sambil menghampiri Vincent dan menyerahkan beberapa berkas yang terlihat penting. Vincent menerima berkas tersebut. Sementara Veronica yang duduk di ranjang rumah sakit segera menghapus air matanya, membiarkan Vincent membaca laporan dari Nul. Nul berdiri dengan tegap, menunggu reaksi Vincent setelah membaca laporan yang ia serahkan. Vincent segera mengambil berkas dan membukanya. Dengan kecepatan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang terbiasa, matanya bergerak lincah memindai setiap kata dalam dokumen itu.
Veronica mencoba menangkap perubahan di wajah Vincent, mencari tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, Vincent begitu terhanyut dalam berkas sehingga ruangan yang tadinya penuh kehangatan pun seolah membeku. "Apa ada yang salah, Vin?" tanya Veronica dengan suara lembut yang berusaha menerobos kesibukan pikiran Vincent. "Tidak, ini hanya laporan proyek pengembangan. Aku hanya perlu menandatanganinya," jawab Vincent singkat, matanya tak bergeser dari lembaran berkas yang di hadapannya. Veronica mengangguk, "Paham." Meskipun Vincent sebelumnya bilang tidak akan berangkat ke kantor hari itu, Veronica bisa mengerti mengapa Nul tetap mengirimkan berkas tersebut. Vincent memang mengawasi proyek ini secara langsung. Ia pun memilih untuk memberi ruang pada Vincent, membiarkan dia menyelami detail proyeknya lebih dulu. "Tuan muda, sebenarnya ada sedikit komplikasi pada proyek di distrik Horn," ucap Nul, nada suaranya bergetar sedikit. Vincent langsung menoleh, keningnya berkerut tanda kekhawatiran. "Kenapa di sini tidak ada laporan tentang itu?" tanyanya, matanya meneliti Nul mencari jawaban. "Tuan muda, Serdan tidak memberitahu Anda karena dia ingin menangani masalah ini sendiri." Nul menghela napas berat, ketidakpercayaannya pada Serdan terbaca jelas di wajahnya. Dia ingin membuktikan kemampuannya, tetapi sepertinya warga distrik Horn ragu dengan dia. Vincent meminta ballpoint pada Nul yang segera memberikannya dan mulai menandatangani dokumen dengan tegas. "Aku akan turun tangan langsung," katanya, suara tegasnya menggambarkan ketetapan hatinya, tanpa menoleh ke Nul dan fokus pada berkas-berkas tersebut. Distrik Horn adalah kunci utama dari proyek ini. Jika ada yang salah di sana, semua akan terpengaruh. Dia berhenti sejenak, menatap Nul. "Sampaikan itu pada Serdan, Paman. Katakan padanya, saya berharap lebih dari sekedar ini."